Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif lagi saya pikirkan. Mencari dan mencari, tetap aja makannya nasi padang, nasi rawon, ya bahkan ikan teri paling saya suka. Kebahagiaan itu di mana sih? Aduh, susah banget sih mencari kamu. Mungkin saya di Bali ini harus mulai masuk di pusat keagamaan. Saya mau belajar atau tinggal di sana berbulan-bulan. Orang yang paling hidup damai dan bahagia di dunia itu bukan orang yang merasa berprasangka dirinya punya banyak hal. Punya 6 perusahaan misalkan ya. Seperti Om Henry alias John LBF. Atau seperti Om Hotman Paris yang mobilnya banyak, anaknya sekolah di luar negeri, hartanya banyak. Bukan itu semua teman-teman. Tapi orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang memiliki kesadaran spiritual. Bahwa hidup ini selalu penuh dengan berkah, berkah, dan berkah. Sehingga orang ini untuk menikmati dan mensyukuri hidup gampang banget. Tidak harus banyak syarat. Untuk bahagia kok banyak syarat. Harus kaya raya dulu seperti Bung John LBF. Harus punya banyak harta celing-celing dan bling-bling dulu seperti Om Hotman Paris. Enggak teman-teman. Justru orang yang selalu melekatkan dirinya, menggantungkan bahagia, gembira, senangnya kepada harta materi yang celing-celing dan bling-bling itu. Justru mereka sebenarnya tidak pernah tenang dan tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Sudah punya 1 perusahaan kurang jadi 2. Punya 2 perusahaan kurang 3. 3 kurang jadi 4. 4 kurang jadi 5. 5 kurang lagi jadi 6. Sudah punya 6 perusahaan masih kepengen lagi kaya, lebih kaya. Ya. Itu sama sekali tidak ada ketenangan jiwa dan kedamaian. Tetapi orang yang sadar bahwa hidup ini penuh dengan berkah. Mulai dari dia bangun tidur dia sadar. Ada nafas, ada detak jantung, diberikan 2 mata untuk bisa menikmati dunia, diberikan tangan, kaki, pikiran, dan segala hal-hal yang pating kumelip di jagat raya ini. Setiap waktu bisa dinikmati. Itulah orang-orang yang bahagia. Jadi bahagianya bisa kapanpun dan dimanapun. Ketika jalan kaki dirasakan nikmat. Ketika naik sepeda dirasakan nikmat. Naik motor dirasakan nikmat. Naik mobil, naik pesawat terbang, naik kereta api, naik kapal. Semua bisa dinikmati. Itulah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Setiap waktu dalam hidupnya dirasakan, dihayati, disyukuri menjadi kenikmatan. Jadi nggak harus banyak syaratnya. Kalau Anda dan saya untuk menikmati hidup ini banyak syaratnya. Harus kaya raya uang dulu. Harus kaya raya rumah dulu. Harus kaya raya mobil dulu. Mobil pun tidak cukup. Harga ratusan juta. Mobil harus minimal di atas 500 juta. Rugi kita kalau hidup jadi orang yang untuk menikmati kehidupan ini banyak syarat-syaratnya. Mesti gini, mesti gitu, harus gini dulu, harus punya ini dulu, harus punya itu dulu. Rugi ya teman-teman. Dan itu sebenarnya bukan orang-orang yang, dengan segala hormat harus saya katakan, itu bukan orang-orang yang cerdas. Semakin kita memberikan syarat bahagia banyak syaratnya, semakin itu sebenarnya kita bodoh. Orang cerdas adalah bukan orang yang untuk menikmati hidup harus berjuang keras. Bukan teman. Untuk menikmati hidup harus banyak harta. Gono gini, semelekete, wele-wele. Tidak teman-teman. Orang yang cerdas adalah orang yang untuk menikmati hidup ini modalnya hanya 1. Kesadaran spiritual. Sekali lagi ya. Orang yang cerdas sebenarnya adalah orang yang memiliki kesadaran spiritual. Sehingga dia akan menikmati hidup tidak banyak syaratnya. Karena dia selalu sadar bahwa hidup ini penuh dengan gelimang.
Berkah, berkah, berkah. Barokah, barokah, barokah. Yang selalu tersedia dimanapun. Saat kita duduk, kita bisa merasakan nafas kita. Kita bisa mensyukuri diri kita. Kita bisa menikmati apapun yang ada dalam diri dan juga di sekitar kita. Jadi nggak banyak syaratnya. Nah, semakin orang memberikan syarat-syarat yang banyak dalam kehidupan ini untuk katanya biar bahagia, katanya biar bisa tenang, katanya biar bisa gembira, itu justru membuktikan orang itu secara spiritual sangat bodoh.